Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 nomor 13 dan 11 6C13. Kelompok yang akan membahas salah satu jenis cybercrime yaitu illegal content. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Indi Desi Rahayu, rekan saya Hana Nur Azizah, Hilda Wulan Sujatri, Samarat Nadila, dan Safira Azara. Yang pertama yang akan dibahas yaitu mengenai pengertian etika profesi teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama ada etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos, yang memiliki arti tempat tinggal, yang biasa pada rumput kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Jadi, etika adalah sistem nilai atau norma-norma moral yang menjadi pedoman bagi seseorang atau kelompok untuk bersikap dan bertindak. Jadi, intinya etika ini sangatlah penting ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya itu profesi. Nah, profesi merupakan pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Tetapi, pada penerapannya perlu penguasaan teori sistematis dan penerapan praktek dalam cakupan pekerjaan itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua profesi itu merupakan pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan merupakan profesi. Karena seperti yang telah kami jelaskan bahwa profesi ini adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian yang khusus, keahlian tersendiri. Sedangkan pekerjaan itu tidak membutuhkan keahlian yang khusus untuk memulainya. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Syafira Zahra dengan nomor NIM 111908770. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan sekumpulan norma yang ditetapkan atau diterima oleh sekelompok profesi yang menyerahkan atau memberikan petunjuk kepada anggota sebagaimana seharusnya, di mana pada umumnya memberikan petunjuk kepada para anggotanya untuk berpraktik dalam profesi. Di dalam kode etik profesi ini terdapat beberapa prinsip-prinsip dasar, yaitu yang pertama, prinsip standar teknis, yaitu setiap anggota profesi harus melaksanakan jasa profesionalnya yang relevan dengan bidang profesinya. Yang kedua, prinsip kompetensi, yaitu setiap anggota profesi harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan. Yang ketiga, prinsip tanggung jawab profesi, yaitu dalam melaksanakan tanggung jawabnya, setiap anggota profesi harus menggunakan pertimbangan moral dan profesional. Yang keempat, prinsip kepentingan publik, yaitu setiap anggota profesi berkewajiban senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik dan menghormati kepercayaan publik. Yang kelima, prinsip integritas, yaitu setiap anggota profesi harus menjunjung tinggi nilai tanggung jawab profesional dengan integritas setinggi mungkin. Yang keenam, prinsip objektivitas, yaitu setiap anggota harus menjaga objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajibannya. Yang ketujuh, prinsip kerahasiaan, yaitu setiap anggota profesi harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperolehnya. Dan yang terakhir yaitu prinsip perilaku profesional, yaitu setiap anggota harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditasikan profesinya. Selanjutnya, etika komputer. Etika komputer merupakan seperangkat asas atau nilai yang mengatur manusia dalam penggunaan komputer, serta proses pengelolaan data yang bertujuan untuk mencegah kejahatan-kejahatan terutama di dunia maya, seperti pencurian data, penyebaran berita bohong, pembajakan software, dan lainnya. Selanjutnya ada cybercrime. Cybercrime dalam arti yang sempit merupakan kejahatan terhadap suatu sistem atau jaringan komputer. Sedangkan cybercrime dalam arti yang luas adalah kejahatan dengan menggunakan sarana dari sistem atau jaringan komputer dan kejahatan di dalam sistem komputer.
Cybercrime merupakan pelanggaran yang dilakukan terhadap perorangan atau sekelompok individu dengan motif kriminal untuk secara sengaja menyakiti reputasi korban atau menyebabkan kerugian fisik atau mental atau kerugian kepada korban baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan jejaring telekomunikasi modern. Selanjutnya ada karakteristik cybercrime. Yang pertama yaitu kejahatannya dilakukan dengan subjek hukum. Yang kedua, kejahatannya dilakukan secara melawan hukum, norma, dan nilai kepatuhan. Yang ketiga, perbuatannya tersebut mengakibatkan kerugian material maupun imaterial yang cenderung lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional. Yang keempat, kejahatannya menggunakan tool dalam cyberspace. Yang kelima, dampak dari kejahatannya dapat terjadi di satu atau lebih negara yang berbeda dengan negara tempat pelaku melakukannya. Dan yang terakhir, kejahatannya berpotensi besar dilakukan secara anonim. Selanjutnya ada bentuk-bentuk cybercrime. Bentuk-bentuk dari cybercrime antara lain adalah yang pertama, unauthorized access to computer system or service. Merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam sebuah jaringan komputer secara tidak sah atau tanpa izin atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer tersebut. Yang kedua ada illegal contents, yaitu merupakan kejahatan dengan memasuki data atau informasi ke dalam internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum atau mengganggu ketertiban umum. Yang ketiga ada data forgery, merupakan kejahatan dengan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang sudah tersimpan dalam scriptless dokumen melalui internet. Yang keempat ada cyber espionage, merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kejahatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputernya. Yang kelima, ada cyber sabotage and extortion, merupakan kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap satu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan sebuah logic bomb, virus komputer, atau suatu program tertentu sehingga data, program komputer, atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan. Yang keenam, ada offense against intellectual property, merupakan kejahatan yang ditunjukkan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pihak lain di internet. Dan yang terakhir ada infringement of privacy, merupakan kejahatan yang biasanya ditujukan kepada keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara material maupun imaterial seperti nomor pada kartu kredit dan nomor PIN ATM. Perkenalkan, nama saya Salma Ratnadila dengan NIM 111900521, kelas 11 6A 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang illegal content, di mana illegal content itu merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Contohnya seperti penghinaan, pencemaran nama baik, pelanggaran, kesusilaan, berita bohong, perjudian, pemerasan, pengancaman, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada cyber law. Cyber law merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet atau elektronik. Ruang lingkup cyber law antara lain ada hak cipta atau copyright dan hak merek. Yang kedua ada pencemaran nama baik. Yang ketiga ada fitnah, penistaan, penghinaan, dan lain sebagainya. Yang keempat ada serangan terhadap fasilitas komputer atau hacking, virus, illegal access, dan lain sebagainya. Yang kelima ada kenyamanan individu atau privasi.
Dan yang keenam ada prinsip kehati-hatian atau yang disebut duty care. Cyber law yang berkaitan dengan illegal content. Nah, di sini ada berikut hukum-hukum yang berlaku dengan kaitan illegal content. Yang pertama ada pasal 27 UU ITE tahun 2008, ada pasal 28 UU ITE tahun 2008, pasal 29 UU ITE tahun 2008, dan pasal 34 UU ITE tahun 2008. Adapun beberapa dasar hukum yang sesuai dengan studi kasus yang kami analisa, yaitu yang pertama terdapat pada pasal 27 ayat 1 UU ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dan adapun pasal 28 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, pasal 28 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dan selanjutnya pasal 28 ayat 2 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau yang biasa disebut dengan unsur SARA. Selanjutnya adapun kitab undang-undang hukum pidana sebagai berikut. Ada pasal 362 KUHP yang dikenakan untuk kasus carding. Yang kedua ada pasal 378 KUHP dapat dikenakan untuk penipuan. Selanjutnya ada pasal 335 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui email yang dikirimkan oleh pelaku untuk memaksa korban melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan. Selanjutnya ada pasal 331 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan media internet. Selanjutnya ada pasal 303 KUHP dapat dikenakan untuk menjerat permainan judi yang dilakukan secara online di internet dengan penyelenggara di Indonesia. Dan pasal 282 KUHP yang diunsurkan dapat dikenakan untuk penyebaran pornografi. Selanjutnya ada pasal 282 dan 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus penyebaran foto atau film pribadi seseorang. Dan selanjutnya ada pasal 406 KUHP dapat dikenakan pada kasus device atau hacking yang membuat sistem milik orang lain. Nah, adapun beberapa yang sesuai dengan analisa studi kasus kami, yaitu pada pasal 378 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang, atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Ada juga pasal 282 ayat 1 yang berbunyi, barang siapa menyiarkan, mempertontonkan, atau menempelkan dengan terang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya atau suatu gambar
atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar, atau menyediakan tulisan, gambar, ataupun barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan, atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak, ataupun dengan berterang-terangan, atau dengan menyiarkan sesuatu surat, ataupun dengan berterang-terangan diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar, atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan atau didenda sebanyak-banyaknya Rp45.000. Adapun pasal 331 KUHP, barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang belum dewasa yang dicabut atau yang mencabut dirinya dari kuasa sah atasnya atau dari penjagaan yang dengan sah menjaga dia, atau barang siapa sengaja menyembunyikan anak itu dari penyelidikan pegawai kehakiman atau polisi, dihukum penjara selama-lamanya selama 4 tahun, atau jika anak itu umurnya di bawah 12 tahun dengan hukuman penjara selama-lamanya. Adapun pasal 45 ayat 1 UU ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut dalam suatu komputer dan sistem elektronik tertentu milik orang lain. Itu bunyi dari pasal 45 ayat 1 UU ITE. Sekian, itu pun pasal-pasal yang terdapat pada analisa kasus kami, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya bagaimana analisa kasus yang kami analisa. Saya Hana Nur Aziza dengan NIM 11190624. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan mengenai analisa kasus dari salah satu jenis cybercrime, yaitu illegal contents. Yang pertama adalah penyebaran berita bohong atau biasa kita kenal dengan hoax atau hoax. Kasus video viral di media sosial, seorang anak yang digorok ibunya. Pada Jumat 15 April 2002 lalu, jagadmaya digemparkan video viral di beberapa media sosial yang memperlihatkan seorang anak perempuan sedang memegang lehernya sambil menangis, diduga bahwa ibu dari anak perempuan tersebut tega melakukan penusukan. Dalam kasus ini, video viral tersebut pertama kali diunggah oleh salah satu akun Facebook, lalu tersebar luas di berbagai media sosial, TikTok, dan trending di Twitter. Dengan sebuah narasi, yaitu anak yang digorok ibunya pada saat membangunkan sahur. Namun setelah diselidiki, Kapolres Metro Jakarta Timur menerangkan bahwa video yang direkam oleh salah satu warga Kelurahan Lubang Buaya ini ternyata tidak benar adanya atau hoax, dikarenakan pelaku penyebaran tidak berada di lokasi tersebut pada saat kejadian. Jadi video viral tersebut didapatkan dari WhatsApp group. Nah, kejadian tersebut dapat dikenakan pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang tentang Peraturan Hukum Pidana yang mengatur mengenai larangan penyebaran berita bohong yang menyebabkan keributan dalam masyarakat, baik dalam dunia maya maupun di dunia nyata. Dan termasuk dalam UU ITE perbuatan cybercrime yang dijelaskan pada bab 17 pasal 28 UU ITE tahun 2008 memuat berita bohong, menyesatkan, berita kebencian, dan permusuhan. Namun dalam kasus ini, pelaku penyebaran tersebut berujung damai dan pelaku dipulangkan usai dimediasi oleh polisi. Selanjutnya berita bohong dari Direktur TV swasta yang memposting berita bohong atau menyebarkan berita hoax dengan unsur sara juga ya. Jadi dalam postingan Direktur TV swasta ini mengunggah di salah satu channel YouTube-nya dan meraup keuntungan 2 miliar rupiah.
Selanjutnya terdapat kejahatan illegal content dalam motif penipuan. Nah, dalam kasus ini pelaku mengatasnamakan pegawai Shopee yang meminta kode OTP pada korban. Dalam kasus ini dapat dikenakan pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat 1 UU ITE. Selanjutnya adalah pornografi. Kasus yang terjadi pada akhir tahun 2020 ini membuat heboh masyarakat di media sosial dengan beredarnya video shoot atau seks berdurasi 19 detik dengan dugaan saat itu dalam video tersebut diperankan oleh salah satu public figure berinisial GA. Ini juga sempat trending di Twitter. Kabarnya terdapat 5 akun yang menyebar video asusila tersebut, namun dari 3 dari 5 akun tersebut hanya 2 yang bisa terdeteksi dan 2 ini sudah ditangkap. Diduga untuk 3 akun tersebut dihapus untuk meninggalkan jejak. Jadi, kepolisian setempat pun segera menyelidiki kasus tersebut setelah menerima adanya laporan. Kejahatan ini termasuk dalam kejahatan cybercrime jenis illegal content yang terdapat dalam UU ITE pasal pornografi di internet. Hal ini dikarenakan para tersangka dengan sengaja menyebarluaskan video asusila tersebut yang dapat mengakibatkan dampak buruk terhadap pihak yang melihatnya. Nah, di sini yaitu masyarakat. Nah, kasus ini telah melanggar 2 pasal sekaligus dalam UU ITE, yaitu pasal 27 ayat 1 dan pasal 45 ayat 1. Selanjutnya ada motif terjadinya illegal content. Sebenarnya motifnya apa sih? Untuk motif terjadinya illegal content ini secara umum, baik secara umum keseharian yang biasa kita temui di berita-berita maupun kasus-kasus yang sudah kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah sengaja menyebarkan berita bohong. Yang kedua, pelaku menyebarkan sebuah postingan atau unggahan demi mendapatkan keuntungan baik individu atau kelompok tertentu. Yang ketiga, mencari ketenaran atau keviralan dalam sebuah unggahan penghinaan, ujaran kebencian, dan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Yang sering adalah yang terakhir ini, menyebarkan berita baik secara sengaja maupun tidak sengaja karena hanya untuk keisengan belaka dan untuk menjadi salah satu candaan yang dinormalisasikan. Perkenalkan, nama saya Hilda Wulan Sujiatri dengan NIM 111900935. Di sini saya akan membahas tentang penyebab terjadinya illegal content. Yang pertama, akses internet yang tidak terbatas, di mana informasi di internet dapat diakses selama 24 jam. Yang kedua, kelalaian pengguna komputer dan jaringan internet. Yang ketiga, sistem keamanan jaringan yang lemah. Yang keempat, mudah disebarluaskan dengan waktu yang cepat di berbagai media sosial oleh sekumpulan oknum yang dapat dikatakan sulit dilacak untuk diadili oleh hukum. Yang kelima, dalam kasus penyebaran berita bohong atau hoax, korban dapat merupakan konsumen dan pelakunya produsen. Selanjutnya, penanggulangan kejahatan illegal content. Yang pertama, tidak memasang gambar yang dapat memancing orang lain untuk merekayasa gambar atau foto tersebut dengan sesuka hati. Yang kedua, memproteksi gambar atau foto pribadi dengan sistem yang tidak dapat memungkinkan orang lain mengakses secara leluasa. Yang ketiga, melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. Yang keempat, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Yang kelima, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Yang keenam, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. Yang ketujuh, meningkatkan kerjasama antar negara baik bilateral, regional, maupun multilateral dalam upaya penanganan cybercrime, antara lain melalui perjanjian ekstradisi dan mutual assistance treaties yang menempatkan tindak pidana di bidang telekomunikasi, khususnya internet sebagai prioritas utama. Sekian dari kelompok kami.
Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.